Dalam belajar matematika, kalian akan menemui banyak pola. Nah, setiap pola tersebut mempunyai karakteristik rumus masing-masing. Pola tersebut dapat berupa bentuk geometri atau relasi matematika. Nah, contoh bentuk pola yang disajikan dalam bentuk titik atau bangun datar, persegi panjang, segitiga, dan juga persegi. Nah, sebelum membahas akan pola bilangan, perhatikan contoh berikut ini. Ya. Di atas ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Nah, kalau kita perhatikan, setiap anggotanya itu bertambah 1, sehingga ini dapat dikatakan dengan pola bilangan. Kemudian yang berikut 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan seterusnya. Kalau kita perhatikan, setiap anggota bilangannya itu bertambah dengan angka 2. Nah, ini dapat juga dinamakan dengan pola bilangan. Nah, yang berikut ada angka 5, 11, 23, 47. Ya, kalau kita perhatikan, dari 5 ke 11 itu ditambah dengan angka 6, 11 ke 23 ditambah dengan 12, 23 ke 24 ditambah dengan 24. Jadi kesimpulannya, ini merupakan kelipatan dari penjumlahan pola bilangan yang sebelumnya. Dari 6 ke 12, kemudian 12 menjadi 24. Dan yang terakhir 1, 4, 7, 10, 13 itu ditambah dengan angka 3. Nah, itu adalah pola bilangan. Nah, adik-adik, selanjutnya kita akan belajar tentang pola bilangan. Nah, apa sih pola bilangan itu? Pengertian pola bilangan yaitu suatu susunan angka yang memiliki aturan tertentu. Nah, contohnya 1, 2, 3, 4. Angka-angka tadi yang Ibu sebutkan itu dinamakan pola bilangan. Mengapa? Karena memiliki aturan. Setiap anggota sukunya bertambah 1. Dari 1 ke 2, jadi setiap anggota sukunya bertambah dengan angka 1. Nah, untuk lebih jelasnya adik-adik, Ibu akan menampilkan video pembelajaran macam-macam atau jenis-jenis pola bilangan. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis pola bilangan. Yang pertama yaitu pola bilangan ganjil. Nah, pola bilangan ganjil itu adalah pola bilangan yang terdiri dari bilangan-bilangan ganjil. Contohnya 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Nah, untuk menentukan rumus pola bilangan ganjil ke N adalah UN sama dengan 2 kali N kurang 1. Di mana UN adalah suku ke N atau jumlah pola bilangan yang akan ditanyakan. Nah, jadi di sini suku pertama yaitu 1, 3, 5, 7. Kalaupun kita menulis suku ke-5 yaitu 9, 11, jadi gampang. Tetapi apabila yang dicari adalah suku ke-100 misalnya. Nah, jadi kalau kita mencari suku ke-100 yaitu adik-adik bisa menggunakan rumus ini. Jadi U100 sama dengan 2 dikali 100 kurang 1.
sama dengan 200 kurang 1, 199. Nah, gampang kan adik-adik? Nah, pola bilangan yang kedua yaitu pola bilangan genap. Sama seperti pola bilangan ganjil, pola bilangan genap juga tentu dimulai dari angka bilangan genap. Nah, contoh 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Nah, adik-adik, apabila yang ditanyakan yaitu suku kelima, tentu kita hanya gampang menuliskan 2, 4, 6, 8, 10, kemudian 12, 14. Nah, bagaimana apabila yang ditanyakan yaitu suku ke 50 misalnya. Nah, kita untuk mencari suku ke 50 dari pola bilangan genap itu berlaku rumusnya yaitu UN sama dengan dua N. Sehingga ketika kita mencari rumus pola bilangan yang ke-50 yaitu U50 sama dengan 2 dikali 50 sama dengan 100. Sehingga suku ke-50 dari pola bilangan genap adalah 100. Nah, gampang kan adik-adik? Selanjutnya kita masuk pada pola yang ketiga yaitu pola bilangan segitiga. Pengertian pola bilangan segitiga adalah suatu barisan bilangan yang membentuk sebuah pola bilangan segitiga. Ya, pola bilangan segitiga itu dimulai dari 1, 3, 6, 10. Nah, perhatikan titik ya, Ibu. Membuat titik-titik ini gambar yang membentuk segitiga. Yang pertama, suku pertama yaitu 1, kemudian suku kedua yaitu 3, suku ketiga yaitu 6, suku keempat 10. Nah, untuk menentukan suku ke N atau ketika kita mencari suku yang ditanyakan, berlaku rumus UN sama dengan N dikali N tambah 1 per 2. Nah, contoh tentukanlah suku ke-8 dari pola bilangan segitiga berikut. 1, 3, 6, 10. Yang ditanyakan suku ke-8. Penyelesaiannya adalah U8 sama dengan 8 tambah 1 per 2. Sehingga 8 dikali 8 tambah 1, 9 per 2. 8 dikali 9 yaitu 72. 72 bagi 2, 36. Sehingga suku ke-8 dari pola bilangan segitiga adalah 36. Nah, gampang kan adik-adik? Nah, selanjutnya yang keempat yaitu pola bilangan persegi. Nah, pengertian pola bilangan persegi itu sendiri yaitu suatu barisan bilangan yang membentuk suatu pola persegi tentunya. Nah, pola bilangan persegi itu adalah 1, 4, 9, 16, dan seterusnya. Nah, gambar pola bilangan persegi ini yaitu U1, kemudian suku yang kedua 4, suku yang ketiga 9, dan seterusnya tentunya. Nah, untuk menentukan
rumus dari pola bilangan persegi suku ke N yaitu UN sama dengan N pangkat 2. Contoh, kita pakai pola bilangan ini. Misalkan kita mencari suku ke-12 dalam pola bilangan persegi tersebut. Kita jawab, jadi suku ke-12 UN sama dengan N pangkat 2, U12 sama dengan 12 pangkat 2, U12 sama dengan 144. Jadi suku ke-12 dari pola bilangan tersebut adalah 144. Selanjutnya pola bilangan Fibonacci. Contoh 1, 2, 3, 5, 8, dan seterusnya. Nah, bagaimana cara mencarinya? Nah, pengertian dari pola bilangan Fibonacci itu yaitu menjumlahkan dari dua suku sebelumnya, ya. Misalkan ini 1 dengan 1. Nah, dijumlahkan 1 tambah 1 menghasilkan angka 2. Kemudian ini dijumlahkan 1 tambah 2 menghasilkan 3, kemudian 2 tambah 3 menghasilkan 5, kemudian 3 tambah 5 menghasilkan 8, dan seterusnya. Tentu 8 ditambah 5 sama dengan 13, kemudian 18, 21. Nah, gampang kan adik-adik pola bilangan Fibonacci? Nah, demikian untuk pembelajaran kita di saat ini.